Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bupena 3A halaman 77, subtema 4. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Pertanyaan nomor 1. Apa saja cara tumbuhan berkembang biak? Jawabannya adalah dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Buatlah laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar. Tuliskan pula tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara yang sama. Jawabannya adalah tumbuhan jeruk berkembang biak dengan biji. Biji jeruk ditanam dan disiram, lalu tumbuh menjadi kecambah, lalu akan tumbuh daun dan menjadi pohon jeruk yang tinggi. Setelah pohon jeruk dewasa, pohon jeruk akan berbunga dan berbuah. Dan di dalam buah akan ada bakal tumbuhan baru berupa biji jeruk. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan biji adalah mangga, jambu, salak, dan lain-lain. Lanjut halaman 81 soal matematika, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Selesaikan soal cerita berikut. A. Ayah memetik 18 buah mangga. Mangga-mangga tersebut dipetik dari 2 pohon masing-masing sama banyak. Berapa mangga yang ayah petik dari setiap pohon? Penyelesaian. 18 dikurang 2, 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 sama dengan 0. Ada 9 kali pengurangan dengan bilangan 2 sampai habis. Jadi 18 dibagi 2 sama dengan 9. Soal yang B. Seorang pedagang memiliki persediaan 24 buah semangka. Semangka tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 peti sama banyak. Berapa banyak semangka di setiap peti? Penyelesaian. 24 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sama dengan 0. Ada 4 kali pengurangan dengan bilangan 6 sampai habis. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4.
Nomor 2, selesaikan pembagian berikut dengan cara bersusun. Yang A, 76 dibagi 2. Kita hitung ya, yang perkalian 2 yang mendekati hasilnya 7, 3. 3 kali 2, 6. 7 kurangi 6, 1. Turunkan angka 6 jadi 16. Perkalian 2 hasilnya 16, 8. 8 kali 2, 16. 16 kurangi 16, 0. Jadi 76 dibagi 2 sama dengan 38. Yang B, 72 dibagi 6. Perkalian 6 yang mendekati 7 kali 1. 1 kali 6, 6. 7 kurangi 6, 1. Turunkan angka 2 jadi 12. Perkalian 6 hasilnya 12, 2. 2 kali 6, 12. 12 dikurangi 12, 0. Jadi hasilnya 72 dibagi 6 sama dengan 12. Soal yang C, 80 dibagi 5. Kita hitung ya. Perkalian 5 yang mendekati 8, 1. 1 kali 5, 5. 8 dikurangi 5, 3. Turunkan 0 jadi 30. Perkalian 5 hasilnya 36. 6 kali 5, 30. 30 dikurangi 30, 0. Jadi 80 dibagi 5 sama dengan 16. Soal yang D, 56 dibagi 4. Perkalian 4 mendekati 5, 1. 1 kali 4, 4. 5 dikurangi 4, 1. Turunkan 6 jadi 16. Perkalian 4 hasilnya 16, 4. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi 16, 0. Jadi hasilnya 56 dibagi 4 sama dengan 14. Soal yang E, 63 dibagi 3. Kita hitung ya. Perkalian 3 yang hasilnya 6, 2. 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Berarti kita turunkan 3. Perkalian 3 hasilnya 3, 1. 1 kali 3, 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. Jadi hasilnya 63 dibagi 3 sama dengan 21. Lanjut soal yang F, 46 dibagi 2. Kita hitung ya. Perkalian 2 yang hasilnya 4, 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Turunkan 6. Perkalian 2 hasilnya 6, 3. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Jadi hasilnya 46 dibagi 2 sama dengan 23. Soal yang G, 95 dibagi 5. Kita hitung ya. Perkalian 5 mendekati 9 kali 1. 1 kali 5, 5. 9 kurangi 5, 4. Turunkan 5. Jadi 45. Perkalian 5 yang hasilnya 45, 9. 9 kali 5, 45. 45 dikurangi 45, 0. Jadi 95 dibagi 5 sama dengan 19. Soal yang H, 52 dibagi 4. Kita hitung ya. Perkalian 4 yang mendekati 5 kali 1. 1 kali 4, 4. 5 dikurangi 4, 1. Turunkan 2 jadi 12. Perkalian 4 hasilnya 12, 3. 3 kali 4, 12. 12 kurangi 12, 0. Jadi hasilnya 52 dibagi 4 sama dengan 13. Soal yang I, 77 dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. 7 kurangi 7, 0. Turunin lagi 7. 7 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. 7 kurangi 7, 0. Jadi hasilnya 77 dibagi 7 sama dengan 11. Soal yang J, 88 dibagi 2. Kita hitung ya. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 8, 0. Turunin lagi 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 8, 0. Jadi hasilnya 88 dibagi 2 sama dengan 44. Lanjut ke halaman 82. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Soal nomor 1. Bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Jawabannya adalah dengan biji.
Nomor 2. Apa yang terjadi setelah biji ditanam? Jawabannya adalah akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Nomor 3. Tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks di atas. Jawabannya adalah biji, lalu menjadi kecambah, lalu tumbuhan muda, lalu tumbuhan dewasa. Nomor 4. Lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang tepat. Yang A. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan, jawabannya adalah biji. Yang B. Setelah biji ditanam akan tumbuh, jawabannya adalah kecambah. Yang C. Kecambah akan tumbuh menjadi, jawabannya adalah tumbuhan muda. Yang D. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan, jawabannya adalah berbuah. Yang E. Dalam buah terdapat, jawabannya adalah biji. Nomor 5. Lingkarilah nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Jawabannya adalah apel, jagung, bunga matahari, cabai, jeruk, semangka, mentimun, buah naga, dan melon. Kita lanjut halaman 84, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut bersama teman sebelahmu. Nomor 1, amatilah gambar berikut dengan cermat. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Dedi mengadakan perlombaan. Salah satunya adalah lomba balap bakiak. Kelompok kelas 3 diwakili oleh Dedi, Jonas, dan Made. Apakah lomba bakiak memerlukan kerjasama? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, perlu. Jika permainan bakiak dimainkan tanpa kerjasama, maka pemain bakiak bisa terjatuh dan kalah. Nomor 2. Tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan itu? Jawabannya adalah sepak bola, tarik tambang, bola kasti. Jika tidak ada kerjasama saat bermain akan menerima kekalahan. Nomor 3. Ceritakan pengalamanmu melakukan permainan secara berkelompok. Apakah kamu telah menerapkan kerjasama dengan baik ketika bermain? Jelaskan. Jawabannya adalah pada saat bermain sepak bola, aku mengoper bola ke temanku yang berada di dekat posisi gawang agar kami dapat mencetak gol. Lanjut halaman 85, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal dengan sebutan puspa langka. Nomor 1. Bunga apa saja yang termasuk bunga nasional Indonesia? Jawabannya adalah bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga padma raksasa. Nomor 2. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan ciri-ciri setiap bunga tersebut. Jawabannya adalah bunga melati, ciri-cirinya berwarna putih dan berbau harum. Bunga anggrek bulan, ciri-cirinya memiliki warna yang cerah dan bentuknya unik. Yang C, bunga padma raksasa, ciri-cirinya ukurannya besar dan mengeluarkan bau menyengat. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.